warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Meli Nur Aini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab berikutnya. Yuk kita simak videonya. Manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Ananta Tur. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Ananta Tur. Atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit contohnya, yang berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Membaca novel, termasuk novel sejarah juga, dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya, 1 jam setelah sebagai tahap pengenalan dengan membaca cepat, perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat. Tetapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan mudah membaca novel dengan cepat. Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai teks cerita sejarah atau novel sejarah, di sini ada 2 kunci yaitu sejarah dan cerita. Di sini cerita yaitu rekaan atau imajinasi, sedangkan sejarah itu yaitu suatu peristiwa, masalah yang berdasarkan fakta atau kenyataan atau real ya, tidak ada rekayasa. Untuk itu, kita perlu mengetahui pengertian teks sejarahnya dulu. Di sini ada teks sejarah adalah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Adapun latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bersifat naratif atau deskriptif, yang disajikan dengan daya hayal, pengetahuan luas dari pengarang. Di sini pula ada ciri-ciri teks sejarah. Yang ke-1 menampilkan latar masa lalu atau masa lampau. Disajikan secara kronologis atau adanya urutan peristiwa. Dan yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu, yaitu menggunakan masa lampau. Dan terakhir di sini isinya berupa fakta atau benar-benar terjadi, tidak hoax ataupun opini, ini adalah benar-benar yang terjadi. Di sini ada struktur teks cerita sejarah. Di sini ada pengenalan situasi atau orientasi. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga ada pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Di sini juga ada konflik. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian, ataupun peristiwa lainnya yang bisa menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Di sini juga ada puncak konflik, merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, atau puncaknya dari masalah. Dimulainya pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Di sini juga ada penyelesaian, yaitu jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir cerita atau endingnya, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai masalah atau yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan yang terakhir di sini ada koda, merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat.
Terkadang di bagian ini pula memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini pula adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser atau buku lanjutan dan sebagainya. Di sini juga ada kaidah kebahasaan teks sejarah. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, seperti prajurit diperintahkan untuk membersihkan gudang senjata telah menyelesaikan tugasnya. Ada contoh yang kedua, yaitu Gajah Mada telah berhasil menaklukkan musuhnya. Banyak juga menggunakan kata konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, dan sejak saat itu. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasanya disebut kata kerja material, menggores, mendayung, atau menggenggam. Adanya berarti suatu tindakan dalam bekerja. Banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tutur tokoh. Misalnya menceritakan bahwa, pengungkapan, menurut, mengatakan, bahwa, dan menuturkan. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada dalam pikiran tokoh atau kata kerja mental. Seperti mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, dan menginginkan. Menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Menggunakan kata sifat atau deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Di sini juga ada langkah menyusun teks cerita sejarah. Yang ke-1 di sini ada tentukan tema, sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar atau penyokong utama dari teks sejarah. Yang kedua, buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara A. kronologis, B. sebab akibatnya, yang C. ada tindakan tokoh, yang D. urutan tempat, yang E. rentetan peristiwa. Yang ketiga di sini ada cari literatur atau sumber sejarah, misalnya buku dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Karena dalam teks sejarah ini tidak boleh adanya opini atau rekayasaan, ini harus benar-benar terjadi atau fakta. Yang keempat, kembangkan menjadi teks sejarah terlebih dahulu jika diperlukan. Kemudian, tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. Dan yang terakhir, cermati kembali teks sejarah yang disusun, baik itu strukturnya, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Itu adalah langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah dengan baik dan benar. Di sini juga ada contoh teks sejarah singkat. Di sini ada sebuah sejarah singkat mengenai Candi Prambanan, mengenai Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang. Sebuah kerajaan besar jatuh di musuh. Kerajaan tersebut memiliki seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Pangeran Bondowoso jatuh hati padanya dan berniat menikahi sang putri. Namun, tentu saja Roro Jonggrang tidak menyukai Pangeran Bondowoso, sehingga meminta syarat yang sulit, yaitu membuat 1000 candi hanya dalam waktu semalam. Ternyata Pangeran Bondowoso menyanggupinya. Dengan bantuan jin dan roh halus sebelum menjelang fajar persyaratan sudah hampir dipenuhi Pangeran Bondowoso. Tentu saja melihat hal itu Roro Jonggrang panik dan memikirkan cara untuk mencegahnya memenuhi persyaratan. Akhirnya, sang putri menyuruh pelayan untuk menumbuk lusung dan menebar bunga, sehingga jin dan roh halus merasa hari sudah siang dan langsung menghentikan pekerjaannya. Pangeran Bondowoso merasa marah saat mengetahui cara licik Roro Jonggrang, padahal hanya perlu 1 candi lagi untuk memenuhi persyaratannya. Kemurkaan Pangeran Bondowoso akhirnya dilampiaskan dengan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca ke-1000 untuk menggenapkan candi. Nah, hal inilah yang menjadi cerita balik sejarah kita atau kisah Candi Borobudur dengan 1000 candinya. Nah, ini adalah salah satu contoh teks sejarah singkat. Ini adalah yang benar-benar terjadi, ini sesuai dengan fakta. Banyak sekali sumber yang mencantumkan atau yang sudah mengetahui mengenai
Candi Prambanan atau sejarah singkat mengenai Candi Prambanan. Demikian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.